Dia adalah Hendy. Saat duduk di bangku kelas 12, program kelas unggulan pun kembali dihapus dan siswa berprestasi dibaur ke setiap kelasnya. Bukan tanpa alasan, tim guru-guru menyepakatinya untuk menghilangkan kesenjangan dan kesombongan siswanya mungkin. Di bangku kelas 12, kisahku mulai banyak kembali dengan dia. Bukan karena kita satu kelas, tapi karena saat itu kita satu tempat bimbel. Kelas 12 memang waktu yang paling singkat, namun disinilah momen kami justru banyak diukir. Hendy yang selalu berusaha untuk satu angkot denganku sampai aku benar-benar pernah berpura-pura terakhir naik supaya tidak kebagian tempat duduk dan bisa jauh darinya. Dan tidak satu angkot tentunya dengan Hendy. Hendy malah ikutan turun dan menjadi satu angkot denganku. Di situ aku mulai risih dengan Hendy. Aku mulai membaca gerak-geriknya kalau dia tidak sebatas usil denganku, tapi dia mungkin juga punya rasa terhadapku. Beberapa kali juga aku dapat salam Hendy dari Dodi sebangkunya, yang selalu mengatakan Hendy kirim salam sama kamu. Bahkan saat itu jam istirahat pun, posisi kita sedang berjalan barengan, aku dan Ria saat itu, dan Hendy dengan sebangkunya Dodi. Dodi masih sempat-sempatnya bilang kalau Hendy kirim salam, dengan posisi Hendy tepat di sampingnya dengan senyum ringannya itu. Aku sering membalasnya dengan jawaban ketus. Idih, ogah aku, bukan tipeku. Hal itu sering berulang-ulang terjadi, baik itu saat jam istirahat, ataupun saat bertemu di luar kelas. Dodi yang selalu berusaha menjadi Pak Comblang, padahal dialah yang aku kagumi saat itu. Tapi kisah ini tentang Hendy. Ada momen saat aku pulang kampung, saat itu kebetulan arah kampungku dan Hendy searah. Tanpa disengaja saat kembali ke Siantar, tepatnya di hari Minggu saat itu. Aku masih ingat sekitar pukul 3 sore. Saat itu sedikit gerimis dan aku tidak membawa payung ataupun jaket. Tanpa sadar saat aku tiba di perhentian busnya, aku melihat dari jendela Hendy memanggilku untuk masuk bus. Tidak ada pilihan lagi, aku harus masuk. Karena posisinya aku sudah basah kehujanan, itu adalah bus satu-satunya saat itu. Tanpa pikir panjang, aku pun masuk ke dalam busnya. Dan benar saja, aku terpaksa duduk sampingan dengan Hendy. Aku tidak tahu ini kebetulan atau Hendy yang merencanakannya, tapi itulah yang terjadi. Rambutku basah. Tiba-tiba Hendy mengusap kepalaku, mencoba mengeringkan rambutku yang basah. Aku tidak begitu ingat saat itu dia mengeringkan rambutku menggunakan jaketnya atau sarung tangannya. Aku sedikit lupa akan hal itu. Yang pasti dia berusaha untuk mengeringkan rambutku. Tapi aku langsung menyakannya dan mencoba untuk mengeringkan sendiri. Selama perjalanan, aku merasa pusing. Memang aku sedikit punya kendala terkait perjalanan jauh. Seringnya aku merasa pening dan mabuk. Mungkin karena pengaruh busnya yang baunya sedikit mengganggu juga. Maklum, transportasi umum sudah menjadi hal yang lumrah saat itu dengan kondisi seperti itu. Lalu aku mencoba mendengarkan musik dan memasang headset di telingaku. Harapanku agar aku tidak punya celah untuk berdialog dengan Hendy. Entah mengapa aku lebih memilih mendengarkan musik daripada harus ngobrol dengan Hendy saat itu. Ya, benar saja. Hendy mencoba mengambil headset dari telingaku dan mengatakan kalau aku bisa lebih pening lagi jika mendengar musik dengan headset dalam keadaan pusing. Entah mengapa saat itu aku mencoba mengikuti saran dari Hendy. Dan aku mencoba untuk tidur dan berharap bangun-bangun sudah sampai tujuan. Aku tidak tahu apakah Hendy saat itu juga tidur. Yang pasti sepanjang perjalanan, aku hanya mencoba tertidur dan terbangun saat sudah sampai tujuan. Sesampainya tepatnya di simpang 4 saat itu, aku tanpa basa-basi dengan Hendy langsung ambil angkot tujuan masing-masing. Begitulah singkat cerita di masa SMA aku dengan Hendy. Sebenarnya masih banyak momen yang mungkin aku melupakannya saat aku menuliskan kisah ini. Saat perkuliahan, aku mendengar kalau Hendy diterima di salah satu PTN top 3 di Indonesia, tepatnya top 2 untuk jurusan teknik. Dia lulus lewat jalur tulis saat itu. Hal itu membuktikan kalau Hendy memang benar-benar pintar dengan jurusan tekniknya itu. Sementara aku yang selalu insecure dengan kemampuanku yang hanya bisa masuk di universitas top 15 saat itu. Walaupun memang aku mendapatkan jurusan kimia yang memang saat SMA aku sangat meminatinya. Saat memulai perkuliahan aku tidak begitu excited. Karena memang aku sangat mengharapkan untuk bisa kuliah di universitas top di Pulau Jawa saat itu. Beberapa kali aku mencoba untuk mengikuti ujian tulis untuk tahun-tahun berikutnya, namun tetap saja tidak berhasil. Dan pada akhirnya aku hanya bisa mencoba untuk serius dengan jurusan kimiaku saat itu dan berharap agar cepat-cepat lulus dan memperoleh pekerjaan. Selama perkuliahan tidak ada komunikasi antara aku dan Hendy, seingatku begitu. Namun tiba-tiba saat Hendy akan wisuda, dia mengirimkan pesan untukku. Saat itu dengan media BBM dan mengajakku untuk mendampinginya saat wisuda. Aku tidak begitu mengingat momen ini secara detail. Pada intinya dia membercandaiku untuk mendampingi wisudanya. Dan aku membalas dengan candaan saat itu. Malas. Lalu aku bilang kirimkan saja tiket pesawatnya supaya aku langsung sana. Dia membalasnya dengan meyakinkanku. Benar ya? Aku membalasnya, bercanda. Sambil aku berkata, kenapa kamu tidak mengajak pacarmu untuk mendampingimu? Jawabnya, kan itu kamu. Saat itu aku memilih untuk tidak membalasnya.
Komunikasi kita pun berhenti di situ. Memang Hendy tidak pernah secara belak-belakan mengutarakan cintanya kepadaku, tapi entah mengapa aku selalu menganggapnya itu karena dia takut akan penolakan. Bahkan saat kuliah pun, jika aku ditanya, apakah aku pernah mencintai Hendy? Jawabanku sudah pasti tidak pernah. Tapi entah mengapa aku hanya merasa sangat bersalah menyikapi Hendy seketus itu. Seolah-olah mencintai itu adalah bukan hak Hendy. Seolah-olah mencintai itu adalah sebuah kesalahan buat Hendy. Bahkan ada di satu titik saat aku sudah bekerja, Hendy kembali mengirimkan pesan kepadaku, menanyakan kehidupanku. Aku malah memilih untuk memblokir akun Hendy dari pertemanan IG-ku, karena aku merasa sangat terisi saat itu. Aku benar-benar jahat dalam kisah ini. Aku merasa bersalah kepada Hendy. Tidak selayaknya dia mendapatkan respon ini dariku. Sejujurnya, akulah di sini yang kurang memahami apa itu cinta. Tapi sekarang aku lega. Beberapa hari lalu, aku stalking akun Hendy. Dia sudah menikah dan memiliki anak satu. Aku senang akhirnya Hendy bisa bahagia menemukan cinta sejatinya. Aku yakin Tuhan akan senantiasa memberkati keluarga kecilnya. Dia juga jemaat Katolik yang sangat taat beribadah. Abangnya mungkin sudah jadi pastor saat ini. Karena saat itu, aku ingat Hendy bilang, abangnya masuk sekolah seminari. Yang saat itu adalah sekolah idaman lelaki muda berprestasi. Begitulah kisahku dengan Hendy. Kelak di waktu yang tepat, ketika cinta menggapaiku, aku berharap bisa mengimbanginya. Memori tentang Hendy mengajarkanku lebih tentang arti sebuah kata cinta. Pada dasarnya, mencintai itu mudah. Namun, merespon cinta seseorang yang tidak kita cintai, itu rumit.